Jadi kali ini saya sedang berada di Balai Pemuda Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15. Bangunan ini dibangun pada tahun 1907 yang bernama The Chimpanzee Society dan berubah nama menjadi Balai Pemuda Kota Surabaya pada tahun 1957. Bangunan ini diarsiteki oleh Wismes dengan ciri khas arsitektur seperti kubah mahkota Ratu Belanda. Dahulunya gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum bangsawan Belanda maupun orang-orang elit dengan berbagai fasilitasnya, antara lain balai pertemuan, gedung teater, tempat berdansa, restoran, tempat olahraga biliar, bowling, dan tempat dengan dilengkapi bar. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung ini, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa beraktivitas di dalamnya, termasuk pribumi tidak diperbolehkan ikut berpesta. Seperti yang tertulis pada papan pengumuman yang berada di halaman gedung, yaitu Verboden voor Inlander, artinya pribumi dilarang masuk. Hingga saat ini, struktur bangunan gedung ini masih terjaga dengan baik dan digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat kota Surabaya. Salah satu hal paling unik dari Balai Pemuda ini adalah arsitekturnya. Bangunan ini memadukan gaya kolonial Belanda dengan gaya modern yang sudah dibangun kembali di masa sekarang. Seperti pilar-pilar tinggi, jendela yang besar, dan lengkungan megah menciptakan kesan yang elegan sekaligus kokoh di Balai Pemuda ini. Lalu ada desain jendelanya yang besar, tapi bukan hanya besar aja, tapi fungsional. Yang dimana arsitek Belanda dulu sudah memikirkan bagaimana gedung ini bisa tetap sejuk dengan sirkulasi udara alaminya tanpa pendingin udara modern. Lalu selanjutnya ada ruang utama dengan atap lengkung tinggi. Dengan bentuk ini menciptakan efek akustik yang membuat suara musik dan teater terdengar jernih di seluruh ruangan. Filosofi dari Balai Pemuda sendiri di masa lalunya, gedung ini tuh melambangkan kemewahan serta perbedaan kelas sosial. Karena dulunya bangunan ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya bangsawan dari Eropa, di mana bangsa kita sendiri aja tidak diperbolehkan masuk ke sini. Namun di masa kini filosofinya sudah berubah karena gedung ini kini melambangkan adanya transformasi dan keterbukaan. Bangunan yang dulunya tertutup dan tidak bisa dimasuki siapapun kini sudah terbuka untuk masyarakat Indonesia. Ruang-ruang di dalamnya beralih fungsi menjadi galeri, tempat pertunjukan seni, dan banyak lagi. Balai Pemuda merupakan gaya arsitektur kolonial transisi, yaitu masa peralihan antara Indische Empire Style dan Modern Style. Ciri khas gaya arsitektur ini terlihat pada fasadnya yang simetris antara kanan dan kiri. Juga gedung ini memiliki bentuk atap pelana yang dilapisi genteng merah. Nah, untuk elemen arsitektur kolonial menurut teori Andinoto itu juga terlihat di beberapa gedung Balai Pemuda ini. Elemen yang pertama yaitu terdapat gavel di samping kiri dan kanan gedung merah putih, dan di puncaknya juga terdapat gavel topen sebagai hiasan. Untuk di bagian kubah gedung merah putih ini di tiap sisinya juga terdapat gavel yaitu 8 sisi. Nah, untuk elemen yang lainnya bisa juga terlihat di gedung Balai Pemuda, yaitu nok akrote di bagian atas gedung. Juga di gedung Balai Pemuda terdapat 3 dormer di bagian atasnya. Okay, now I will say inshallah information on travel invitation. The Balai Pemuda Surabaya, an historical capital of landmark that reflects the evaluation of the Surabaya from colonial city to the modern center and art of creative construction in 1907 by the Dutch architect Westermaes. The building was originally called the Sambite Society, several as exponential social club for the Dutch exiles. The elements of the colonial style architect complete was high calling for the wide windows and entrance orientation still compares to the charm of the early 20th century. European design. After Indonesia gained independence, Balai Pemuda became the symbol of the freedom and the local wisdom. For the 1957, it was officially handed to Surabaya government to the transform it into the public center or the public culture space.
for the young people and artists. Today, Balai Pemuda functional one of the main creative hubs in Surabaya. It is regular hosted for the art and station, music performances, and humanity of the creating. That all bring together artists and visitors from all over Indonesia and Surabaya. City public labor with the previous free access and to the books study areas and the children reading zones, making of the involves around to the area and the modern architecture such as cafe, food court, and nearby Alun-Alun Surabaya, which adds to the live city atmosphere. For the last one, more than just the building, the Balai Pemuda represent in Surabaya activity the city of the hero, as the city values in history while emergence, evolution, and the culture it is blended by the colonial heritage of the modern television and make is not only distribution for the architectural and lofties but also living remainder and of the hot how to the past can be emphasized bring more creative future. That is what I learned.